Baik teman-teman, setelah teman-teman mempelajari periode getar sebuah benda yang terhubung pada pegas, kita akan lanjut pokok bahasan selanjutnya, yaitu periode getar pada ayunan sederhana. Ya, langsung saja kita simak penjelasannya ya. Jadi misalkan ada sebuah benda bermassa M yang terhubung dengan tali ya, yang panjang tali itu L, tali dianggap tidak memanjang dan massa tali kita abaikan. Kemudian tali itu diberikan simpangan sebesar θ sehingga benda berayun melewati titik setimbangnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana periodenya itu dirumuskan ya. Oke, langsung saja. Misalkan ada sebuah benda yang terhubung tali yang panjangnya L. Nah, pada posisi mula-mula ketika diam, kita bisa anggap posisi ini sebagai titik setimbangnya ya. Kita anggap titik setimbangnya itu adalah titik A. Kemudian benda bersama tali kita simpangkan sejauh θ ya, sebesar θ pada titik P. Nah, besar simpangan itu diukur jarak horizontal antara titik P ke titik setimbang ya. Kita anggap titik setimbangnya itu berarti di sini, bisa di sini karena ini segaris ya. Ya, berarti ini adalah simpangannya. Kemudian benda itu saya lepaskan, kita lepaskan, maka benda akan berayun ya. Pertama-tama akan melewati titik A ya, kemudian berayun sampai ke titik terjauh ya, kita sebut B ya. Besarnya simpangan B ini itu sama dengan simpangan pada titik P ya. Demikian seterusnya, nanti B kembali ke A, kemudian kembali ke P, dari P kembali ke A, ke B. Nah, sekarang karena bendanya itu dilepaskan sementara bendanya itu bergerak, maka ada gaya yang membuat benda itu bergerak ya. Nah, pada benda itu kan memiliki gaya berat. Nah, karena bendanya itu bersama tali diberi simpangan θ, maka gaya berat ini bisa kita uraikan ya, W cos θ dan W sin θ. W sin θ inilah yang membuat benda ini bergerak dari simpangan titik P ini ke titik A, kemudian ke titik B. Nah, penyebab benda bergerak tadi sudah Pak Jana sebutkan bahwa yang menyebabkan benda bergerak itu sin θ ya. Kemudian karena bergerak berlaku hukum kedua Newton ya. F sama dengan M kali A Y, karena percepatannya di sini adalah percepatan untuk gerak harmonik, maka percepatannya dinyatakan dalam A Y. W sin θ sama dengan F ya, W sin θ sama dengan M. A Y itu omega kuadrat A sin omega T ya. Seharusnya ada negatifnya teman-teman, tapi pada khusus untuk persamaan pada ayunan ya, kita ambil nilai positifnya ya, supaya nanti persamaannya juga positif nilainya. Kemudian mg W itu kan mg sin θ, sementara
omega kuadrat A sin omega T, di mana A sin omega T itu sama dengan Y, maka persamaannya ditulis M kali dalam kurung omega kuadrat kali Y. Ya, M-nya bisa dicoret, maka persamaannya tinggal omega kuadrat sama dengan G sin theta per Y. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan segitiga ini, teman-teman ya. Ya, ganda gambar ulang ini. Jadi theta, sisi miringnya itu L, sementara sisi depan sudut itu Y. Maka dari segitiga ini dapat kita simpulkan bahwa nilai sin theta itu sama dengan Y per L, atau Y itu sama dengan L kali sin theta. Maka dari persamaan 1, omega kuadrat sama dengan G sin theta per Y, dan dari persamaan 2, Y sama dengan L sin theta, dapat kita tuliskan omega kuadrat sama dengan G sin theta per L sin theta ya. Y-nya diganti L sin theta ya. Omega sama dengan akar G per L, di mana omega itu 2pi per T sama dengan akar G per L, atau T sama dengan 2pi akar L per G. Untuk jembatan keledainya tapelegi ya. T sama dengan 2pi akar L per G. Oke, demikian penjelasan saya untuk periode getar pada ayunan sederhana. Selamat belajar.